Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video kali ini kita akan mempraktekkan atau mengaplikasikan dari algoritma KNN ini ya. Kalau sebelumnya kalian belajar teori-teori dan teori, sekarang kita akan mengaplikasikannya. Oke. Nah, langsung saja di sini saya mempunyai data yang saya ambil dari Sklearn. Itu data tentang iris ya. Kita cek saja data kita. Jadi hal yang pertama ya dalam suatu project data science, hal yang pertama yang dilakukan itu adalah pasti ngeload data, kemudian exploratory data analysis ya, EDA atau singkatannya. EDA ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran besar tentang data kita. Jadi kita harus paham dulu tentang data kita. Oke. Nah, data kita ini berisi 4 kolom feature dan 1 kolom label ya. Kolom labelnya adalah kolom spesies yang bernilai 0, 1, 2 ya. Coba kita lihat iris. Nah, di sini ke bawah terus ke bawah. Nah, targetnya sama target name ini ada setosa. Setosa ini diberi kode 0 ya. Kemudian scholar itu 1 dan Virginica 2. Jadi 0 ini adalah setosa, 1 scholar dan 2 Virginica. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan algoritma KNN ya. Ingat, untuk mengaplikasikan suatu algoritma di dalam lembar Sklearn, algoritma apapun itu ya, itu akan menggunakan step yang ini nih, yang kita bahas pada video sebelumnya. Ini nih ya. Kita kopikan saja dulu di sini. Nah, ini nih 5 tahapan dalam mengaplikasikan algoritma apapun dalam Sklearn kayak gitu. Nah, kita akan mengaplikasikan algoritma KNN ya. Berarti kita import dulu class modelnya. Ini nih. Ini dari dokumentasinya kita import ya. Mana sih? Ini from sklearn.neighbors import neighbor classifier ya. Enter. Berhasil kita import ya. Kita kasih comment import class model ya. Kemudian pilih hyperparameter ketika membuat objek model ya. Nah, kita akan membuat objek model dan memilih hyperparameter. Nah, kita lihat ada apa aja hyperparameter dari algoritma ini. Neighbors itu ya K ya, K. Kemudian kita akan menyeting neighbors sama wajib saja ya, yang telah kita bahas pada video kita sebelumnya. Oke, kita buat model KNN ya, variabelnya. Kemudian kita instantiate variabelnya kita kopikan saja ke neighbor classifier. Kemudian neighbors-nya berapa ya? Oh ya, kita rasanya perlu tahu dulu ya bagaimana distribusi dari data kita. Cuman ini kan ada 4 kolom ya, 4 dimensi ya. Akan sulit dan nggak sulit sih, bakalan lama untuk melihat distribusi dari keempat kolom kita. Karena kita akan fokuskan bahasan kita untuk mengaplikasikan ini. Jadi kita akan persingkat ya cara melihat distribusi data ya. Kita akan melihat apakah ada suatu pencilan di dalam data kita. Kita akan mengimport ya suatu library dari SciPy yang bernama stats, yang modul stats. Kemudian di dalam modul stats ini ada suatu metode yang namanya itu z-score.
Discord ini akan menghitung G-score dari data kita. Apa itu G-score? G-score menunjukkan seberapa jauh suatu data dari nilai rata-ratanya. Ya, kalau kita lihat di Google, nah ini nih, G-score itu ya kayak gini nih. Mana ya gambar yang bagus? Ini aja deh. Nah, kayak gini ya, atau di sini. Oke, nah ini nih, ini jelas nih. Nah, suatu data ya, apabila kita mengambil sampel yang sangat banyak sekali, suatu data itu cenderung pasti akan menuju suatu bentuk distribusi normal. Dan ini adalah bentuk distribusi normal. Nah, ini persen ini menunjukkan probabilitas suatu data berada di skor ini. Yang ini nih, yang ini adalah nilai G-score-nya. Dan ini ada suatu probabilitas suatu data berada di skor ini. Nah, suatu data apabila nilai Z-score-nya adalah sebagai berikut, ini menunjukkan antara probabilitas dan nilai Z-score-nya. Misalkan kita ambil nilai Z-score 3 ya, yang ini nih. Nah, apabila nilai Z-score-nya 3, maka si data itu mempunyai probabilitas sebanyak segini. Kalau kita kali 100 menjadi 0,13%, si data itu berada di nilai seperti itu. Kayak gitu. Jadi semakin besar nilai Z-score-nya, maka probabilitasnya semakin kecil, ya. Jadi kalau misalkan ada data yang Z-score-nya lebih dari 3 atau kurang dari 3, itu adalah data pencilan. Karena sangatlah tidak mungkin atau sangat probabilitas sangat kecil suatu data bisa berada di poin ini. Nah, di daerah ini nih, di daerah ini. Ya, di daerah itu. Makanya kita namakan data itu adalah data pencilan. Kayak gitu. Jadi sekarang kita akan menghitung nilai Z-score untuk setiap data kita ya. Kita masukkan ke dalam variabel yang namanya Z ya. Kemudian Z-score df. Nah, kita lihat Z-score kita. Nah, ini ya. Nilai Z-score dari setiap data poin kita. Nah, sekarang kita tunjukkan suatu data yang memiliki nilai Z-score lebih dari 3. Nah, ini nih. Ini adalah row-nya ya. Ini adalah kolomnya. Jadi, cuma ada satu nih ya. Cuma ada satu di dalam data kita yang mempunyai Z-score lebih dari 3. Berarti cuma ada satu dari data kita yang mempunyai pencilan. Jadi aman ya. Data kita aman. Nah, data itu adalah data ini. Z15 1. Nah, ini Z-score-nya lebih dari 3. Ini adalah data pencilan. Karena data kita sangat bagus, karena pencilannya sedikit, maka aman ya. Algoritma KNN kemungkinan bekerja sangat baik terhadap data seperti ini. Kayak gitu. Jadi, simpelnya kita telah memilih algoritma yang tepat untuk suatu kasus data yang seperti ini. Oke. Langsung saja kita lanjutkan ke proses pengaplikasian KNN ini. Kita ada di posisi ini ya, nomor 2. Memilih hiperparameter. K-neighbors-nya berapa ya? 6 deh ya. Kemudian kita berikan wedge-nya. Wedge kita ingin jaraknya dihitung ya. Jadi semakin dekat suatu data tersebut, maka wedge semakin besar kayak gitu. Ini kita berarti ini kita kasih nilai distance ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita telah membuat objek modelnya. Sekarang nomor 3, pisahkan antara data feature dan data target kayak gitu ya. Ini adalah data feature
dan ini adalah data target. Kita akan memisahkan antara data tersebut. Oke, misalkan ya, kita kasih komen dulu, memisahkan data picture dan target ya. Nah, untuk data picture kita kasih variabel x ya. Nah, cara memisahkannya ada banyak cara. Saya akan menggunakan salah satunya seperti ini, df.drop. Jadi saya akan mengambil seluruh data df kecuali kolom spesies. Karena kolom spesies ini saya drop. Nah gitu. Aksisnya 1. Kemudian yang y. Nah, y ini adalah data label. Data label kita adalah spesies. Nah, kita telah memisahkan data kita ya. Kita lihat. Ini data picture kita. Dan ini adalah data label kita. Seperti itu. Sekarang ke tahap nomor 4. Perintahkan model untuk mempelajari data dengan menggunakan metode fit. Nah, sekarang si model kita akan mulai belajar. Akan mulai learning dari data ini. Oke. Kita langsung perintahkan model knn.fit ya. Kita masukkan argumen x dan y. Seperti itu. Nah, data kita selesai belajar. Sekarang kita tahap kelima. Kita testing produk kita ya. Produk lagi, model. Oke, predict. Oh ya. Untuk melakukan prediksi kita perlu data baru ya. Di sini saya telah membuat satu data baru ya. Ini nih. Kita pakai saja data ini, xnew. Nah, ini xnew ya, data baru yang akan kita coba predik. Si xnew ini berada di label apa gitu ya. Kemudian model knn.predict xnew, kemudian kita masukkan ke dalam variabel namanya ynew. Oke. Kita lihat data ini berada di label apa, dan seperti ini ya. Data ini mempunyai kelas 0, ini 0, ini 1. Apa itu? Kita lihat ya. 0 itu adalah setosa, 1 adalah physicaler. Jadi ini adalah data yang mempunyai label setosa, dan ini setosa, ini physicaler. Jadi kita telah selesai membuat suatu objek machine learning ya. Kita telah memprediksi suatu data. Oke, segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.